Episode kedua dari season kedua House of the Dragon alias Hot D datang dengan konflik yang lebih hot. Di episode ini, ada amarah seorang raja dan pemecatan orang tua. Lalu ada kesedihan seorang ibu, kekecewaan sang ratu, pengenalan karakter baru, dan saudara kembar yang saling beradu. Nama dari episode ini adalah Rhaenyra the Cruel. Nama ini kayaknya adalah nickname baru dari masyarakat King's Landing buat Rhaenyra Targaryen, seolah menyamakan Rhaenyra dengan raja terkejam yang pernah ada di sejarah Westeros, yaitu Maegor the Cruel. Sama kayak di episode sebelumnya, gua bakal banyak ambil referensi atau bandingin dengan sumber cerita dari series ini, yaitu buku Fire and Blood. Perang saudara di antara keluarga Targaryen ini memasuki babak baru. Setelah kematian Luke Velaryon di Stormlands dan pembunuhan Jaehaerys di hadapan ibunya sendiri, Westeros sekarang ada di hadapan perang yang udah nggak mungkin dihindarin. Amarah dan duka sekarang menyelimuti King Aegon. Karena konflik rebutan kekuasaan dengan sang kakak ini, dia akhirnya hancurin sebuah miniatur yang udah dibuat oleh almarhum King Viserys, yaitu miniatur kota Valyria. Ironisnya, kota yang merupakan kampung halaman House Targaryen, Velaryon, dan Celtigar ini juga hancur karena sebuah konflik perebutan kekuasaan. Hancurnya miniatur ini juga merefleksikan hancurnya perdamaian yang udah dibangun oleh King Viserys. Amarah King Aegon berlanjut di ruangan konselnya. Di situ Tyrion Lannister nanya sebuah pertanyaan bodoh yang bikin raja makin marah. Perlu diingat, kalau posisi House Lannister pada saat ini enggak terlalu disegenin kayak waktu di Game of Thrones. Memang House Lannister adalah pemimpin di Westerlands, dan juga house yang kaya. Tapi masa kejayaan House Lannister, menurut gua bakal terjadi lagi nanti, yaitu ketika Tywin Lannister, The Great Lion, memusnahkan house bawahannya, yaitu House Reign of Castamere, dan kembali lagi bikin House Lannister jadi singa yang ditakutin di Westerlands. By the way, di series ini, kita juga ngelihat seorang anggota House Reign sebagai salah satu kawan penjilatnya King Aegon, yaitu Sir Martin Reign. Aegon juga nanyain absennya Sir Criston Cole. Sebagai Lord Commander, alias pemimpin 6 Kingsguard lainnya, dia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Jaehaerys. Intinya, anggota The Green Council setuju kalau kejadian ini merupakan kesempatan mereka buat bikin rencana, seolah Rhaenyra adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Jaehaerys. Awalnya King Aegon gak setuju, karena ngegunain kematian anaknya buat dapetin keuntungan di perang ini bukan hal yang dia mau. Alicent nyamperin Helaena yang masih syok karena kematian Jaehaerys. Di bukunya, walaupun Blood and Cheese mengampuni nyawa Helaena, setelah kejadian tersebut, Helaena nggak mau makan, mandi, ataupun keluar dari kamarnya. Dan ini pun kayaknya terjadi di series ini. Helaena kelihatan trauma dengan semua yang udah terjadi, termasuk dapetin Alicent yang lagi olahraga di malam itu. Helaena ngasihin sebuah kain yang dia jahit di episode sebelumnya. Ternyata kain itu merupakan foreshadowing untuk kematian anaknya. Dan rencana The Greens pun dimulai. Mereka bikin sebuah kampanye hitam di hadapan masyarakat King's Landing. Sambil mempertontonkan jasad dari Prince Jaehaerys, mereka ngumumin kalau ini adalah ulah dari Rhaenyra Targaryen, orang yang seenaknya klaim tahta King Aegon dan seorang Kinslayer. Ini semua adalah sebuah strategi cerdas dari Otto, karena dengan nyebarin berita kalau Rhaenyra udah ngebunuh Jaehaerys, semua house yang sebelumnya mihak ke kubu The Blacks mungkin aja malah berpindah pihak ke kubu The Greens. Great House kayak Stark dan Arryn bakal kecewa dengan tindakan gak terhormatnya Rhaenyra, dan akhirnya milih dukung King Aegon. The Greens juga bakal dapetin simpati dari masyarakat King's Landing. Sedangkan Rhaenyra bakalan dicap sebagai Rhaenyra the Cruel, karena udah membunuh seorang anak gak berdosa sekaligus kerabatnya. Di tengah proses berkabungnya keluarga kerajaan, Blood akhirnya ngaku kalau dia dan seorang Ratcatcher dipekerjakan oleh Daemon Targaryen. Dan akhirnya, Aegon milih buat mengakhiri hidup Blood dengan tangannya sendiri, dan menghukum semua Ratcatcher yang bekerja di Red Keep. Kalau di bukunya, Blood disiksa selama 13 hari, sebelum akhirnya diizinkan mati. Anyway, setelah Blood and Cheese, Sir Otto nempatin ratusan kucing buat gantiin posisi para Ratcatcher di Red Keep. Itulah kenapa, ratusan tahun kemudian di Game of Thrones, kita nggak lihat para Ratcatcher di Red Keep. Malahan cuma seekor kucing yang dikejar-kejar oleh Arya Stark. Di Dragonstone,
Kita akhirnya ketemu lagi dengan The Black Council. Selain sang ratu, di sana ada Bartimos Celtigar, Maester Gerardis, Sir Lorraine Marbrand, Sir Stefan Darklin, Jess Velaryon, Sir Eric Cargill, Daemon, Rhaenys, dan terakhir Sir Alfred Broom. The Blacks beranggapan kalau sekarang mereka ada di posisi sulit. Dengan Black Campaign yang dilakuin The Greens, itu bakal ngerusak aliansi yang udah coba dibangun oleh kubu The Blacks. Anyway, Rhaenyra bilang mana mungkin dia ngelakuin semua tuduhan itu, yaitu membunuh seorang anak gak berdosa. Di antara mereka, bahkan ada yang percaya dengan tuduhan The Greens tersebut, yaitu Sir Alfred Broom, yang secara nggak langsung, dia ikutan nuduh Rhaenyra udah ngebunuh Jaehaerys. Sir Alfred adalah karakter baru di series ini. Official website-nya bilang kalau Sir Alfred adalah a Groove Knight, alias kesatria kasar di kubu The Blacks. Dan di bukunya, diceritain kalau house-nya Sir Alfred, yaitu House Broom, adalah house yang jadi korban kebrutalan Maegor the Cruel. Enggak banyak yang kita tahu dari kesatria yang house-nya berasal dari Westerlands ini. Yang jelas, Sir Alfred nanti bakal punya peranan penting di ending Perang Saudara ini. Dan orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Jaehaerys adalah orang yang diam-diam aja di rapat tertutup ini. Dia adalah Daemon Targaryen. Scene selanjutnya pun bisa ketebak kalau Daemon dimarahin abis-abisan oleh istrinya. Daemon bilang kalau ini semua adalah kesalahan. Dia udah ngasih instruksi yang jelas, yaitu Aemon, the brother of Aegon the Usurper. Walaupun yang kita tahu, sebenarnya yang Daemon tegasin adalah a son for a son. Jadi Blood and Cheese nyangka kalau Jaehaerys termasuk dalam kategori a son for a son yang dimaksud Daemon. Tapi Daemon gak mau bertanggung jawab atas kesalahan itu, dan akhirnya ngambek, pergi ninggalin istrinya, dan terbang dengan naganya. Perginya Daemon mungkin bakal bikin Rhaenyra ngerasa aman. Tapi sebenarnya, Daemon adalah orang yang bikin kubu The Blacks kelihatan memiliki power. Dia adalah adik dari King Viserys, seorang petarung yang populer, seorang pangeran dengan naga, dan Valyrian Steel Sword bernama Dark Sister. Kalau Daemon gak ada di sisi Rhaenyra, The Blacks bakal kelihatan lemah. Rhaenyra manggil Bella, dan nugasin putri dari Daemon dan Lena itu buat terbang dengan Moon Dancer dan ngawasin pergerakan di King's Landing. Hal ini cukup miris, karena yang dikasih tugas cukup berat adalah seorang perempuan yang gak punya pengalaman bertempur, ditambah dengan naganya yang masih muda dan ukurannya yang gak lebih gede dari seekor kuda tempur. Padahal sebelumnya, Jess udah nawarin diri buat ngawasin pergerakan di King's Landing. Di Dragonstone, Rhaenyra bermain dengan anak-anaknya dari hasil perkawinannya dengan Daemon, yaitu Viserys dan Aegon the Younger. Di kisah ini, kayaknya ada lebih dari 10 karakter dari keluarga Targaryen yang punya nama Aegon. Dan percaya atau enggak, terlalu banyaknya nama Aegon ini dipikir-pikir jadi masalah utama terjadinya perang saudara di House Targaryen. Kasus kebanyakan nama Aegon kayak gini terjadi juga di dunia nyata, di mana keluarga kerajaan Inggris punya banyak nama Edward, dan 11 diantaranya naik tahta. Criston Cole adalah Lord Commander of the Kingsguard, dan Jaehaerys harus tewas di saat dia bermain api dengan Alicent. Dia harus mendem rasa malu dan rasa bersalah ini sendirian. Akhirnya dia melampiaskannya ke Arik Cargill. Dia negor Arik karena jubah putihnya kotor penuh dengan noda. Jubah The White Cloaks adalah simbol suci dan kehormatan seorang Kingsguard. Ironisnya adalah, jubah Sir Arik harus kotor saat dia bertugas mulia antar Jaehaerys ke peristirahatan terakhirnya. Sedangkan jubah Criston Cole tetap putih di saat hatinya kotor. Sir Criston berusaha bersihin namanya sebagai Lord Commander, dengan merintahin Sir Arik pergi ke Dragonstone buat ngambil nyawa Rhaenyra, dengan cara menyamar jadi kembarannya, yaitu Sir Eric Cargill. Arik awalnya nolak, karena itu bukan tugas terhormat buat seorang Kingsguard. Tapi bagaimanapun, Sir Criston adalah komandannya. Jess Velaryon nyamperin Bella yang lagi berlatih crossbow. Dua insan yang udah dijodohkan ini seolah lagi ngalamin krisis identitas. Jess secara de facto adalah anak dari Sir Harwin Strong, dan anak Laenor Velaryon secara de jure. Dan Bella adalah anak dari Daemon dan Lena Velaryon, yang terkadang dia benci sama bapaknya sendiri. Aemon lagi berkunjung ke rumah bordil. Di sana dia lagi sama Madame Sylvie, karakter mucikari yang muncul di season pertama. Aemon ngerasa bangga karena Daemon nganggep dia sebagai musuh dan kirim Blood and Cheese buat bunuh dirinya. Dari season pertama,
kita udah lihat kalau sebenarnya Aemon ngefans banget sama Daemon, pengen jadi kuat dan keren kayak pamannya tersebut. Tapi di menit awal episode ini, Aemon gak sengaja nemuin sebuah koin di kolong meja dalam kamarnya. Meja yang sama saat dia dan Criston Cole lagi diskusi strategi perang pakai beberapa koin. Intinya dia tahu kalau Blood and Cheese tadinya ada di kamar tersebut dan dikirim Daemon buat bunuh dirinya. Kita lihat lagi Hugh the Hammer, seorang blacksmith yang dijanjiin bayaran lebih oleh King Aegon di episode sebelumnya. Dia punya seorang istri dan anak perempuan yang lagi sakit. Di saat perhatian King Aegon sekarang tertuju ke peperangan, kayaknya King Aegon bakal lupa sama semua janjinya ke rakyat kecil, kayak Hugh dan istrinya. Karakter Elyn yang muncul di episode sebelumnya, sekarang ketemu dengan saudara kandungnya, yaitu Eddam. Di buku, Elyn dan Eddam O'Full adalah anak-anak haram keluarga Velaryon. Eddam minta Elyn supaya manfaatin koneksinya dengan Corlys Velaryon buat dapetin lebih banyak reputasi dan kekayaan. Dua orang rakyat biasa ini punya pandangan yang berbeda terhadap peperangan. Eddam ngelihat peperangan sebagai jalan menuju gold and glory, sedangkan Elyn yang udah ngelihat perang secara langsung di Stepstones menilai nggak ada glory dalam peperangan. Bekas luka di atas alisnya adalah tanda kalau perang merupakan kekejaman dan kebrutalan. Beberapa menit kemudian, Eddam ngelihat si Smoke, naga dari Laenor Velaryon, yang lagi muter di atas langit. Sedikit spoiler, di bukunya, Eddam jadi penunggang baru dari si Smoke setelah Laenor tewas. Tapi di seriesnya, Laenor bukan mati. Dia cuma pergi tanpa jejak. Jadi gua cukup penasaran apa yang bakalan terjadi antara Eddam dan si Smoke di series ini. Di King's Landing, kita ketemu dengan karakter baru lagi, namanya Ulf. Di official website-nya, dia dikenal sebagai pemabuk dan pendongeng handal di antara rakyat jelata King's Landing. Setelah maling sebuah kentang, dia ngelihat para Redcatcher yang dihukum oleh King Aegon, 99 pria tak berdosa, dan satu bajingan yang udah nendang anjingnya sendiri. Otto Hightower marah besar atas hukuman 100 Redcatcher ini. Otto adalah orang yang berusaha jadiin Aegon pewaris tahta yang sah dan raja yang baik hati. Perbuatannya ke para Redcatcher ini bakal bikin Aegon kelihatan kejam dan kehilangan simpati dari masyarakat King's Landing. Otto juga baru dikasih tahu rencana Criston Cole yang ngirim Ser Arik ke Dragonstone buat mengakhiri nyawa Rhaenyra. Amarah Ser Otto Hightower cukup masuk akal, mengingat naiknya Aegon sebagai seorang raja adalah hasil jerih payahnya dalam perencanaan penuh konspirasi selama bertahun-tahun. Sekarang di masa yang kritikal ini, Aegon malah dengan gampangnya berlaku seenak jidat tanpa saran dari Otto Hightower. Akhirnya Otto pun bilang kalau Viserys selama ini emang ragu dengan kapabilitas Aegon, apalagi buat jadi seorang raja. Kata-kata kejam Otto itu begitu menyakiti hati Aegon, sampai akhirnya dia mencopot jabatan kakeknya itu sebagai Hand of the King dan ngasih jabatan tersebut ke Criston Cole, yang mana sama kayak di buku, dia bilang, "My new hand will be still fish." Penunjukan Lord Commander of the Kingsguard sebagai Hand of the King, alias orang nomor 2 di The Seven Kingdoms, bukan yang pertama terjadi di kisah ini. Sebelumnya, ada seorang kesatria Kingsguard legendaris bernama Ryam Redwyne. Dia diangkat menjadi The Hand oleh King Jaehaerys the Old King. Tapi ternyata, gak semua masalah bisa diselesaikan dengan otot. Dan akhirnya, Ser Ryam dicopot dari jabatan singkatnya itu. Ser Ryam adalah seorang kesatria terhormat yang tewas secara natural. Sedangkan Criston Cole adalah kesatria bejat yang anehnya selalu naik pangkat setelah ngelakuin hal bodoh. Apakah jejak Ser Criston bakal sama atau malah lebih buruk dari Ser Ryam? Rhaenyra nemuin sebuah buku di Dragonstone. Buku tersebut ceritain tentang Aegon the Conqueror dan dua istrinya, yaitu Rhaenys dan Visenya. Di bukunya, Aegon the Conqueror banyak dapetin dukungan saat perang penaklukannya. Ada dua istrinya, dan juga Orys Baratheon, sahabat yang juga dirumorkan sebagai saudara tirinya. Sedangkan di series ini, Rhaenyra nggak punya banyak support. Para anggota konselnya ngeraguin Rhaenyra sebagai pemimpin. Dan bahkan suaminya pergi ninggalin dirinya. Jadi siapa yang bakal support Rhaenyra dalam perangnya ini? Jawabannya adalah orang yang muncul di hadapan Rhaenyra. Dia adalah Mysaria, orang yang sama-sama punya dendam ke House Hightower, setelah bisnisnya ditumpas habis oleh Alicent Hightower.
Dengan bijaknya, Rhaenyra kabulin permintaan Mysaria buat ngelepasin dia sebagai tahanan di Dragonstone. Ternyata kebijakan Rhaenyra terbukti berbuah manis. Mysaria yang baru aja mau pergi dari Dragonstone, ngeliat kembaran Ser Eryk, yaitu Ser Arik, yang baru nyampe di Dragonstone. Mysaria bisa tahu itu adalah Ser Arik, karena sebelumnya dia ngeliat Ser Eryk ada di dalam kastil. Dan akhirnya, dia adalah orang yang ngasih tahu Ser Eryk kalau kembarannya ada di Dragonstone. Dan secara nggak langsung, Mysaria nyelamatin nyawa ratunya. So, malam mencekam pun tiba. Ser Arik dan Ser Eryk beradu mekanik. Dua kesatria kembar yang dipisahkan oleh tugas. Ser Arik berpihak ke Aegon, sementara Ser Eryk berpihak ke Rhaenyra, setelah dia tahu kalau Aegon nggak cocok buat jadi raja. Mereka berdua adalah dua kesatria terhormat, yang coba ngelakuin hal yang mereka yakin benar, dan keyakinan tersebut akhirnya malah menghancurkan diri mereka sendiri. Di bukunya, mereka bertarung selama 4 jam, tanpa ada yang bantuin, karena keduanya sulit dibedakan. Ser Arik dan Ser Eryk bertarung secara brutal, dan diakhiri dengan air mata di pipi mereka. Bahkan kisah dua kembaran ini diangkat menjadi sebuah lagu sedih dengan judul Farewell My Brother. Pada akhirnya, Ser Eryk berhasil mengalahkan kembarannya, tapi kejahatan sebagai Kingslayer adalah kejahatan paling gak terhormat sebagai seorang Kingsguard. Dan akhirnya, Ser Eryk lebih milih mengakhiri hidupnya ketimbang harus menanggung beban itu. Otto akhirnya cerita ke Alicent tentang pemecatannya. Setelah muak dengan Aegon dan Kristen, dia berencana buat pulang kampung ke Old Town, kota kebanggaan House Hightower. Dia mention kalau Alicent punya anak laki-laki lain di sana, yaitu Daeron Targaryen. Sebenarnya keberadaan Daeron udah ditis dari season lalu. Bahkan nama Daeron Targaryen ada di official guide series ini. Di bukunya, Daeron adalah anak bungsu dari pasangan Alicent dan King Viserys. Sedari kecil dia ada di Old Town, menjadi seorang cupbearer buat Lord Hobart, dan sekarang mungkin jadi squire buat Lord Ormond. Daeron punya naga bernama Tessarion, naga tercantik selain Sunfire, yang bisa menghembuskan api berwarna biru. Dia diceritain sebagai pribadi yang paling populer, cerdik dan sopan. Yang jelas pribadi yang sangat berbeda kayak dua kakaknya, yaitu Aegon dan Aemon. Otto bilang kalau Daeron mungkin punya peran yang penting saat perang terjadi nanti, tapi Alicent malahan minta Otto pergi ke Highgarden, rumah bagi para anggota House Tyrell, pemimpin wilayah The Reach. Alicent pengen mastiin kalau The Reach bakal full support Aegon dalam perangnya nanti. Dan akhirnya, series ini ditutup lagi dengan adegan olahraga malam antara Alicent dan Sir Criston Cole. Episode ini masih menjadi aftermath atau sebab akibat atas kejadian tertentu. Cukup fair rasanya kalau ini merupakan upaya para pembuat series dalam menyiapkan panggung untuk pertunjukan alias perang yang lebih besar. So, makasih banget yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe buat yang suka. Dan kalau boleh, follow IG dan TikTok gua buat konten-konten menarik lainnya seputar House of the Dragon ataupun Game of Thrones. Vala Morghulis.